Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah Raja Perang Iblis melompat dan menginjak arena dengan keras. Karena kekuatannya terlalu besar, itu bahkan membuat arena sedikit penyok. Tetapi lantai arena dengan cepat pulih secara otomatis. Pada saat yang sama, cahaya merah kecil melonjak di sekitar loseng dan sosok Sun muncul di sebelah loseng. Dia mengulurkan tangan ke loseng dan berkata, "Bawa." "Bawa apa?" Sejak kesadaran Sun pulih, dia sering berkata dengan melompat keluar sendiri. "Senjata," kata Sun dengan tenang. "Apa yang ingin Anda lakukan?" Loseng bertanya lagi. "Biarkan saya bergerak sedikit selama pertarungan ini." Bibir Sun sedikit terangkat, mungkin karena dia sudah terlalu lama bosan di tubuh loseng. Sun mengajukan permintaan ini. Namun karena Sun ingin mengambil pertarungan ini, itu membuat jantung para prajurit klan Yoye berdebar-debar. Namun karena Loseng juga sangat ingin melihat keterampilan tombak Sun, jadi Loseng mengetuk cincin penyimpanannya dengan ringan dan melemparkan tombak ke arah Sun. Setelah Sun memegang tombak di tangannya, tiba-tiba dia mengubah momentumnya dan aura jahat tak berujung muncul dari mata Sun. Seolah-olah ada pancaran api di dalamnya. Mengapa? Mengapa Loseng mengubah orang yang bertarung? Itu adalah raja dari klan Yoye kita. Jadi saya merasa sangat tersanjung bisa melihat pertempuran raja klan Yoye. Itu adalah tubuh roh pedang Loseng, dan itu dapat dianggap sebagai tiruan Loseng. Jadi sangat umum bagi avatar untuk bertarung. Tetapi avatar ini memiliki kesadarannya sendiri. Di tengah diskusi banyak keras, Raja Perang Iblis di arena pertarungan bersinar. Pada saat ini, dia tidak lagi terlalu peduli karena di matanya hanya ada Loseng. Terlepas dari segalanya, bahkan jika dia mengorbankan nyawanya sendiri, selama dia bisa membunuh Loseng, bahkan jika dia mati, dia akan menjadi pahlawan seluruh klan iblis. Bagaimanapun, Tanah Suci Iblis Ganda sangat berkomitmen pada kepahlawanan. Jadi mati dalam pertempuran adalah suatu kehormatan bagi mereka. Jadi dia tidak peduli dengan roh pedang atau apakah Loseng ingin bertarung. Bagaimanapun, ketika dia berdiri di arena, tujuan pertamanya adalah membunuh Loseng. Jadi Raja Perang Iblis mencoba mengukur peruntungannya. Segera Gangyuan di tubuhnya terus mengalir menuju kakinya. Kemudian di bawah ledakan Gangyuan, Raja Perang Iblis itu seperti gajah yang mengamuk dan langsung melewati Sun untuk menuju Loseng. "Lawan Anda adalah saya," kata Sun dengan ekspresi acuh tak acuh. Kemudian tombak di tangannya diam-diam menembus ruang dan menunjuk ke arah Master Perang Iblis. "Keluar!" Raja Perang Iblis meraung dan dia langsung menyapu ke arah Loseng sambil menangkis tembakan Sun dengan satu pedang. Namun dia tidak berhenti sama sekali dan terus masih berlari menuju Loseng. Sebaliknya, Loseng berdiri di sudut arena dengan tangan terkulai dan ekspresinya juga acuh tak acuh. Karena dalam menghadapi Raja Perang Ras Iblis ini, dia sama sekali tidak dalam kondisi bertarung. Beraninya dia menghina raja saya, jadi iblis ini harus dibunuh. Raja saya tentu saja akan mengambil nyawanya. Di panggung penonton, banyak anggota klan Yoye mendengar Master Perang Iblis mengutuk Sun dengan kata pergi, yang membuat prajurit klan Yoye membuat keributan, karena mereka tidak terima raja klan Yoye mereka dihina. Mungkin jika tidak terbatas pada aturan arena pertarungan, saya khawatir para panglima perang dari klan Yoye ini pasti sudah bergegas sejak lama. Setelah tombak Sun dihadang oleh iblis, ujung tombaknya membentuk lengkungan tipis di udara. Kemudian dengan sedikit goyangan dari Sun,
gagang tombak itu langsung ditekuk olehnya, seolah-olah seorang seperti ular berbisa. Kemudian dia dengan lembut merentangkan lengannya yang cerah. Saat tombak itu diguncang olehnya, ujung tombak itu merobek udara dengan suara yang keras dan langsung menuju ke belakang Raja Perang Klan Iblis. Loseng menatap Raja Perang Iblis dengan ekspresi tenang, bahkan memiliki waktu luang untuk mengingatkan Raja Perang Iblis untuk menuju ke belakangnya, bahwa ada bahaya di belakangnya. Namun seberapa tajam seseorang yang telah mencapai ranah Raja Perang? Jadi bagaimana mungkin Raja Perang Iblis ini tidak merasakan bahaya di belakangnya? Karena bagi Raja Perang Iblis, Loseng sudah dekat. Jadi dia tidak punya niat untuk menolak serangan dari Sun. Bagaimanapun selama Loseng dicincang sampai mati, maka dia akan menjadi pahlawan besar klan Iblis. Jadi baginya tidak masalah tubuhnya akan ditembus oleh tombak setelah dia membunuh Loseng. Oleh karena itu, Panglima Perang Klan Iblis ini tidak memiliki keraguan terhadap tombak di belakangnya. Saat dia bergegas ke arah Loseng, gangguan di tangan Raja Perang Iblis meledak dan kekuatan yang melonjak dituangkan ke dalam pedangnya. Seolah-olah pedang ini berisi semua kekuatan hidupnya. Mati! Prajurit iblis itu meraung. Sayangnya begitu dia mengangkat pedangnya, ujung tombak Sun telah menembus punggung Master Perang Iblis itu. Sebenarnya Raja Perang Iblis awalnya ingin mengandalkan tubuhnya yang kekar dan agung untuk menahan tombakan Sun, dan sangat ingin membunuh Loseng dengan pedang. Hanya saja Iblis Perang masih meremehkan kekuatan tembakan Sun. Jelas, ketika Loseng berada di tanah suci Tianyu, saat itu Sun hanya menunjukkan tembakan dengan santai. Namun momentum aneh yang terkandung dalam tembakan tersebut tidak hanya membuat takut Loseng, tapi juga membuat jantung Liu Yu berdebar kencang. Bagaimanapun kekuatan roh pedang awalnya meningkat seiring dengan peningkatan budidaya sang tuan. Jadi ketika Sun hanya menggunakan tarian pedang, kekuatannya hampir sama dengan Loseng. Tapi sekarang Sun menggunakan senjata tombak dan seni bela diri yang telah dia latih dalam teknik tombak hanya merupakan warisan tertinggi dari klan Yoye. Meskipun Sun tidak mengatakan jenis seni bela diri apa yang dimiliki, dalam keahlian menembaknya, menurut perkiraan Loseng, keahlian menembak ini setidaknya merupakan seni bela diri tertinggi. Tepat ketika tombak Sun menembus bagian belakang Master Perang Iblis, pusaran energi jahat yang bergejolak tiba-tiba meledak darinya. Namun pusaran jahat ini tidak berputar ke arah tengah, tetapi menyebar ke segala arah. Jadi pada saat pusaran ini berputar dengan ganas, tubuh Raja Perang Iblis dipelintir menjadi beberapa bagian. Dan pedang yang ditebas oleh Raja Perang Iblis ke arah Loseng tidak dapat memotong Loseng sedikit pun. Segera pedang prajurit iblis itu jatuh ke tanah sehingga mengeluarkan suara keras. Namun dari bawah hingga akhir, Loseng tidak bergerak satu langkah pun. Dia bisa begitu tenang menghadapi serangan frontal dari Panglima Perang yang menunjukkan Loseng memang mempercayai kekuatan Sun. Namun wajah Sun menunjukkan ekspresi kusam. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Sialan, iblis ini tidak ingin melawan saya." Mendengar itu, Loseng terkekeh. "Seseorang akan melawan Anda." Jelas Loseng telah memahami karakter ras iblis. Karena dia berkompetisi di medan perang, iblis akan melompat satu demi satu ketika dia berada di level ke-10. Loseng telah melalui pemikiran yang cukup sebelum memilih untuk memasuki level ke-11. Karena perang di luar tanah terkutuk telah menemui jalan buntu. Jika tanah suci Tianyun tidak menarik pasukannya selama sehari, iblis tidak akan berani menyerang tanah suci Hati Ungu. Karena tanah suci Hati Ungu mampu membelinya. Karena tanah suci Tianyu juga mampu menahannya. Namun untuk tanah suci iblis ganda, waktu hampir habis.
karena setengah bulan hanyalah sekejap mata bagi seorang pejuang. Oleh karena itu, selain mencari peluang untuk memecahkan situasi di luar tanah terkutuk, jelas para iblis lebih memilih langsung membunuh Loseng. Berdasarkan ini, para raja perang iblis akan terus memasuki arena pertarungan. Begitu Loseng selesai berbicara, raja perang iblis kedua juga melompat ke arena pertempuran. Loseng merentangkan tangannya ke arah Sun dan berkata dengan senyum tipis, "Apakah Anda akan bertarung?" Sun mengangguk, tiba-tiba berbalik dan langsung mengarahkan ujung tombaknya ke arah lawan keduanya. Sebelumnya, lawan pertama hanya menuju Loseng dan melakukan yang terbaik. Tidak ada penghindaran atau pertahanan terhadap tembakan Sun. Itu karena dia mengabaikan kekuatan Sun. Namun Raja Perang Iblis kedua tampaknya jauh lebih berhati-hati. Menurutnya, jika dia bisa membunuh Loseng dengan seluruh kekuatannya, dia secara alami akan memilih untuk mati dengan seluruh kekuatannya. Tapi dalam situasi saat ini, dia bahkan hampir tidak bisa mendekati Loseng. Masih ingin membunuh Loseng langsung, dia akan ditembak berkeping-keping oleh wanita itu, sehingga tidak ada kesempatan untuk berjuang keras. Jadi yang paling penting adalah menghancurkan wanita di depannya terlebih dahulu. Sayangnya, Raja Perang Iblis ini masih belum menilai kekuatan Sun dengan benar. Bahwa ada kekuatan khusus dalam keahlian menembak Sun, yang bahkan Loseng sendiri tidak dapat memahami kekuatan khusus ini. Karena setiap kali Sun menusuk, ada gelombang yang tidak terlihat, dan gelombang itu mengandung kekuatan yang tidak dapat dipahami oleh Loseng. Bahkan Liu Yu, jenius pertama di Tanah Suci Tianyu, tidak dapat memahaminya. Terkadang Loseng merasa bahwa fluktuasi tak kasat mata ini tampaknya agak mirip dengan kekuatan roh senjata di Menara Dosa. Namun kekuatan roh senjata di Menara Dosa harus diwarisi oleh pemilik asli Menara Dosa. Tapi apakah ada sesuatu di antara mereka yang berkaitan? Memikirkan hal ini, Loseng harus mencari peluang untuk bertanya. Namun pada saat ini, siapapun yang memiliki mata yang tajam dapat melihat bahwa Raja Perang Iblis kedua bukanlah tandingan Sun. Karena keahlian menembak Sun jauh lebih tajam daripada imajinasi para Raja Perang di tingkat ke-11 ini. Karena hanya dalam 10 tembakan, tombak Sun langsung menghancurkan Raja Perang Iblis menjadi berkeping-keping. Dan tembakan terakhir langsung menembus tenggorokan Raja Perang Iblis. Setelah Raja Perang Iblis jatuh ke tanah, aliran cahaya putih menyala melesat ke arah dada Loseng. Cahaya penciptaan dari dua Raja Perang ras Iblis ini sudah sebanding dengan cahaya ciptaan yang dikumpulkan oleh 10 jenderal perang. Sekarang tampaknya Loseng terpaksa naik ke tingkat ke-11, yang mungkin merupakan pilihan yang baik. Karena waktu yang dibutuhkan Sun untuk membunuh kedua prajurit iblis itu hanya kurang dari 2 batang dupa. Meskipun masih ada beberapa Raja Perang Iblis yang ingin mencoba, tetapi mereka sedikit khawatir karena mereka bahkan tidak bisa melewati level Sun. Jadi bagaimana mereka bisa menantang Loseng? Pada saat ini di lantai atas Menara Dosa, di dunia 1000 kecil nomor 2, banyak pejuang top klan iblis sudah memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Meskipun banyak Raja Perang Iblis di lantai 11 masih menantang Loseng, tapi mereka tahu di dalam hati mereka bahwa ini hanyalah perjuangan yang sia-sia. Loseng hanya seorang prajurit, dia dapat dengan mudah mengalahkan Yasuo. Sekarang, Loseng sudah menjadi jenderal prajurit tingkat 2 dan dia sama sekali tidak takut dengan Raja Perang biasa. Namun yang paling penting adalah Loseng tidak bodoh. Karena meskipun mereka bisa mengalahkan Loseng di arena pertarungan, Loseng masih bisa menggunakan kekuatan Menara Dosa untuk membunuh mereka. Bagaimanapun aturan tidak ada di mata yang kuat, karena aturan itu hanya digunakan untuk menahan yang lemah. Jadi mereka hanya bisa berharap Loseng akan mematuhi aturan ini, dan itulah yang dibicarakan para iblis dalam mimpi mereka.
Lagi pula pejuang puncak iblis ini juga melihat segala sesuatunya dengan sangat jelas, sehingga banyak ahli perang dari klan iblis telah memahami situasinya. Sekarang klan iblis di Menara Dosa sudah berakhir, jadi banyak pejuang top telah mulai membereskan kekacauan dan bersiap untuk kembali ke Tanah Suci. Kita masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk bertarung. Pada saat ini, Meng Tian berkata, "Siapa yang ingin tinggal? Apakah Anda bermaksud melawan Lo Sheng dengan putus asa?" tanya seorang prajurit puncak. Meng Tian menatap prajurit puncak itu dengan dingin, karena rekan-rekannya terkadang tidak terlalu pintar. Master perang puncak lainnya juga berkata, "Memang ada satu kesempatan terakhir." Meng Tian tertawa, dan peluang menang masih sangat tinggi. Mendengar itu, semakin banyak master perang juga bereaksi, dan mata mereka berkedip lagi dengan warna harapan. Karena dalam waktu kurang dari setengah bulan, Lo Sheng akan mengusir banyak iblis dari Menara Dosa. Tapi dia tidak bisa mengusir semua iblis. Pada awalnya mereka menyembunyikan 2 orang suci prajurit di jalan rahasia di bawah Menara Dosa, dan mereka mampu menghindari dari cahaya kematian Xuan Ming di jalan rahasia. Ketika cahaya kematian Xuan Ming di gua melemah, kemungkinan besar Lo Sheng akan memasuki gua Xuan Ming untuk menjelajah. Bahkan jika dia tidak pergi tahun ini, Lo Sheng akan pergi tahun depan. Dan jika dia tidak pergi tahun depan, dia akan pergi tahun berikutnya. Lagi pula umur seorang ahli perang puncak itu panjang, jadi mereka masih bisa menunggu beberapa tahun di masa depan. Bahkan mereka juga masih bisa berlatih di jalan rahasia. Lagi pula banyak pejuang top yang hadir, seperti Meng Tian dan yang lainnya, telah menekan budidaya mereka untuk mencegah diri mereka menerobos ke alam suci perang dan terpengaruh oleh tanah terkutuk. Jika mereka memilih untuk bersembunyi di jalan rahasia saat ini dan kemudian mencari terobosan untuk menjadi prajurit di level perang suci, dan kemudian menunggu sampai Lo Sheng memasuki gua Xuan Ming. Meskipun Lo Sheng memang jenius dan ledakan kekuatannya memang sangat kuat, tapi itu hanya bagi panglima perang biasa, dan Lo Sheng masih belum layak disebutkan. Di mata panglima perang puncak ini, belum lagi para panglima perang puncak yang ingin bersembunyi di ruang rahasia ini, mereka akan dipromosikan ke ranah prajurit perang suci. Dan di gua Xuan Ming, Lo Sheng tidak bisa meminjam kekuatan Menara Dosa, jadi tidak terlalu sulit untuk membunuh Lo Sheng. Kita harus merencanakan masalah ini sekarang, karena tanah suci hati ungu pasti tidak akan bisa diambil alih dalam setengah bulan. Jadi semua orang hanya bisa menyerahkan Menara Dosa terlebih dahulu. Kata Meng Tian lagi, "Saya telah menekan budidaya selama bertahun-tahun, jadi tidak sulit untuk menerobos ke ranah perang suci. Tapi siapa lagi yang ingin bergabung dengan saya?" "Saya," kata seorang master perang puncak dengan marah. "Saya juga bisa menerobos dalam waktu singkat." Sebelumnya, sebagian besar prajurit puncak di Menara Dosa akan menekan budidaya mereka. Lagi pula, kecepatan budidaya di Menara Dosa jauh lebih cepat daripada di luar Menara Dosa. Tapi dunia luar begitu mereka pergi, tidak ada kesempatan untuk memasuki Menara Dosa di masa depan. Namun manfaat dari menekan kultivasi seseorang sudah jelas. Semakin intens penindasannya, semakin cepat meningkatkan kultivasinya setelah menembus alam perang suci. Setelah beberapa kali melirik, Meng Tian berkata, "Yuan Bei, Tian Hou, kalian berdua tetap di sini." Yuan Bei dan Tian Hou masing-masing berada di peringkat ke-18 dan 22 di antara pemegang kursi. Jelas Meng Tian tidak mungkin tinggal. Dia adalah pemimpin klan iblis di Menara Dosa dan memang terlalu mencolok baginya untuk tinggal. Namun mata Meng Tian berkedip saat dia menatap Yuan Bei dan Tian Hou dan berkata,
Apakah klan iblis kita dapat kembali ke menara dosa tergantung pada kalian berdua. Mendengar itu, wajah Yuan Bei dan Tianhu tiba-tiba berubah dan aura jahat yang kuat muncul. Jangan khawatir, selama anak itu berani memasuki Gua Xuanming, saya pasti akan mencapik-capiknya. Waktu setengah bulan, waktu berlalu dalam sekejap mata. Seluruh benua naga laut tenggelam dalam suasana yang aneh. Meskipun tanah suci iblis ganda menyatakan perang terhadap tanah suci hati ungu, mereka kemudian menyatakan tidak ada perang. Adapun tanah suci Tianyu, hal yang sama juga berlaku. Setelah batas penyangga 1 bulan yang ditinggalkan oleh Lo Sheng ke Mengtian, tanah suci iblis ganda menarik pasukannya, dan pada saat yang sama, Liu Yu juga kembali ke tanah suci Tianyu. Adapun menara dosa, iblis meninggalkan menara dosa satu demi satu, meskipun para iblis mengandalkan menara dosa untuk berkembang. Pada puncaknya, mereka hampir menguasai seluruh menara dosa sendirian, tapi sekarang mereka harus pergi. Jadi adegan ini membuat makhluk dari rasa lain menghela nafas. Bocah manusia itu benar-benar menciptakan keajaiban. Dengan kekuatan 1 orang, dia mengusir seluruh klan iblis keluar dari menara dosa. Mengapa tiba-tiba saya merasa bahwa klan iblis itu sedikit menyedihkan? Kasihan jika Anda dibunuh oleh klan iblis sejak awal. Setelah Anda ditekan, Anda akan mengerti bahwa iblis telah sampai pada tahap ini. Hanya karena ulah mereka sendiri. Pada hari ini, banyak makhluk meninggalkan menara dosa dan berdiri di pintu menara dosa, menyaksikan iblis terus mengungsi. Prajurit iblis, jenderal perang, dan bahkan banyak prajurit puncak meninggalkan menara dosa satu persatu. Meskipun ada ekspresi keengganan di wajah mereka, mereka tidak punya pilihan saat ini. Karena Lo Sheng telah mengatakan bahwa mulai besok, selama dia melihat anggota klan iblis di menara dosa, dia akan membunuh mereka. Jadi iblis yang masih ingin tinggal di menara dosa hanya mencari kematian. Pada saat ini banyak iblis membentuk garis tipis dan menuju ke arah utara tanah terkutuk, di mana terdapat 2 susunan teleportasi, masing-masing mengarah ke tanah suci iblis api dan tanah suci iblis teror. Namun sebagian besar iblis dipenuhi dengan rasa kehilangan, kebencian, dan keengganan, karena hanya segelintir pejuang puncak yang tahu di dalam hati mereka bahwa mereka akan kembali cepat atau lambat. Dan itu tergantung kepada Lo Sheng memasuki Gua Xuanming. Selama Lo Sheng terbunuh, iblis dapat memperebutkan kursi di puncak menara dan mendapatkan kembali kendali atas menara dosa. Pada saat ini, berdiri di platform ujung menara dosa, mata Lo Sheng tenang. Selama periode ini, cahaya ciptaan yang terserap Lo Sheng mungkin 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Karena dalam setengah bulan terakhir, setidaknya 3 hingga 4 raja perang iblis menantang Lo Sheng setiap hari. Setelah pelatihan intensitas tinggi dan menyerap sejumlah besar cahaya ciptaan, tingkat budidaya Lo Sheng juga meningkat pesat. Sekarang Lo Sheng memiliki tingkat budidaya jenderal perang tingkat 6. Menurut apa yang diketahui Lo Sheng, Gua Xuanming masih memiliki waktu 3 hingga 4 bulan. Sebelum cahaya kematian Xuanming di dalamnya perlahan melemah, jadi Lo Sheng masih punya banyak waktu. Lo Sheng, cahaya kematian Xuanming melemah untuk jangka waktu tertentu setiap tahun, tetapi kali ini tidak terlalu pasti. Terkadang sebulan lebih awal dan terkadang sebulan kemudian. Namun begitu dinyalakan, cahaya kematian tersebut tidak dapat menimbulkan cahaya apapun dalam waktu 1 bulan. Saya pasti akan mendapatkan warisan di Gua Xuanming. Saya yakin tidak akan lama lagi. Saya bisa kembali ke wilayah tengah. Memikirkan hal ini, mata Lo Sheng menyipit, tetapi saat melihat sekeliling seperti ini, dia tiba-tiba melihat Mengtian di kejauhan, tiba-tiba berbalik dan menunjukkan wajahnya ke arah Lo Sheng senyum yang aneh.
Sehingga saat dia melihat senyuman Meng Tian, jantung Loseng berdetak kencang dan alisnya berkerut. Sepertinya iblis tidak mudah menyerah, kata Loseng ringan di dalam hatinya. Kemudian kaki Loseng mulai tenggelam dan seluruh tubuhnya terintegrasi ke dalam menara dosa. Karena seluruh menara dosa dimasukkan terbalik di tanah terkutuk. Loseng sebenarnya berdiri di bawah menara dosa saat ini. Setelah tubuhnya menyatu ke dalam menara dosa, dia terus bergerak ke bawah di menara dosa. Lantai 1, lantai 2, lantai 10, lantai 14, lantai 15. Segera Loseng tiba di puncak menara. Sekarang tidak ada artinya menyebutkan bidang kosong dan kualifikasi untuk promosi ke Loseng. Bahkan iblis pun diusir oleh Loseng sendirian. Dia sudah lama berada di luar aturan menara dosa. Sambil berdiri di aula tengah di lantai 15, Loseng tiba-tiba berkata dengan tenang, "Semua pemegang kursi silakan keluar. Saatnya membuat peraturan baru." Jelas setelah para iblis diusir dari menara dosa dan sekarang saatnya untuk merombak kartunya. Sebelumnya iblis menduduki 26 kursi. Jadi bagaimana cara mendistribusikan 26 kursi ini? Namun pemegang kursi di setiap ras memiliki perhitungannya sendiri. Pada saat yang sama, mereka juga tahu betul bahwa Loseng dapat mengalokasikan 26 kursi ini sesuai keinginannya. Jika dilihat dari situasinya, satu-satunya hal yang harus diwaspadai Loseng adalah Klan Yoye. Bagaimanapun tanah suci hati ungu sebenarnya berada di bawah perlindungan tanah suci Tianyu. Jika klan Yoye tidak maju ke depan, tanah suci iblis kembar juga memiliki kemampuan untuk menghancurkan tanah suci hati ungu. Bagaimanapun menara dosa itu penting, tetapi agar tanah suci benar-benar bangkit dibutuhkan waktu puluhan tahun, ratusan tahun, atau bahkan ribuan tahun. Oleh karena itu, pengontrol kursi ras lain memperkirakan bahwa salah satu dari 26 kursi akan dialokasikan untuk klan Yoye, dan beberapa lagi akan dialokasikan untuk ras manusia. Adapun ras lainnya selama Loseng tidak berpindah tempat duduk, itu akan menjadi berkah. Sekarang banyak master perang puncak perlahan berkumpul di aula. Mereka semua memandang Loseng dengan mata yang rumit, tapi mereka memiliki pemikiran berbeda di dalam hati mereka. Karena siapa yang mengira bahwa orang yang membuat ulang peraturan itu adalah seorang jenderal perang ras manusia. Sedangkan untuk memenangkan kursi, semua ras mencoba yang terbaik dan bahkan membayar harga dengan nyawa mereka. Tapi seorang pejuang ras manusia mengusir iblis dari menara dosa dan merebut 26 kursi sekaligus. Meskipun kesenjangan itu terlalu besar, tapi para pejuang terbaik dari banyak ras harus menyerah. Karena dengan kemampuan Loseng saat ini, dia bahkan bisa mengusir semua ras, termasuk klan Yoye. Tentu saja Loseng jelas tidak akan melakukan ini, karena mengusir ras lain tidak akan banyak manfaatnya bagi Loseng. Terlebih lagi menara dosa itu penting, tetapi pengembangan tanah suci bahkan lebih penting. Seperti kata pepatah, jika tidak ada kulit yang tersisa, bagaimana bisa rambut akan tumbuh? Lagi pula semua orang menyukai menara dosa, karena mereka ingin mengembangkan tanah suci ras mereka sendiri. Jika Loseng membuat semua ras menderita yang terpuruk, mungkin mereka akan bergabung dengan tanah suci iblis ganda, dan tanah suci hati ungu akan dihancurkan. Jadi Loseng juga telah memikirkan secara mendalam tentang aturan menara dosa. Faktanya, setelah bertahun-tahun berevolusi, seperangkat aturan saat ini memang bagus. Selama makhluk memasuki menara dosa, mereka harus terus-menerus mengembara di tepi hidup dan mati. Dan hanya elit sejati yang bisa naik ke atas selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, prajurit yang kuat dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, sedangkan prajurit yang lemah langsung tersingkir, dan bahkan menjadi nutrisi untuk mendukung menara dosa.
karena menara dosa ini hanyalah mikrokosmos dari dunia pejuang. Bagaimana aturannya diubah? Seorang prajurit puncak dari klan raksasa bertanya. Lo Seng tersenyum ringan. Sekarang peraturan dari lantai pertama hingga lantai 14 menara dosa tetap tidak berubah. Lalu apa? Kata prajurit puncak binatang lainnya. Peraturan di lantai pertama hingga ke-14 tidak akan melibatkan pengontrol kursi ini. Dan para pejuang puncak ini tidak peduli dengan masalah ini. Yang paling kritis adalah lantai 15. Bagaimana cara mengalokasikan kursi ini? Dan apa yang ingin dilakukan Lo Seng? Apakah kursinya bisa dibatalkan lalu eksklusif untuk satu ras? Atau haruskah kita tetap berpegang pada aturan yang ada? Dan inilah yang paling mereka pedulikan. Semua kursi di lantai 15 sudah dipesan. Saya mengusir iblis dengan kekuatan saya sendiri. Jadi 26 kursi dialokasikan secara bebas oleh saya. Kata Lo Seng ringan. Mendengar kalimat ini langsung membuat banyak petarung papan atas menghela nafas lega. Karena sepertinya Lo Seng tidak mendominasi seperti yang mereka bayangkan. Meskipun para master perang puncak ini memiliki banyak informasi tentang Lo Seng, mereka takut Lo Seng lebih mendominasi daripada iblis. Setidaknya menurut nada bicara Lo Seng saat ini, dia tidak akan menghilangkan banyak master perang puncak dari kursi mereka. Tetapi Lo Seng belum selesai berbicara sepenuhnya, dan mereka juga tidak tahu apalagi yang diinginkan Lo Seng. Setelah Lo Seng berhenti sejenak, dia berkata lagi, satu hal lagi, kursi ras manusia dan klan monster malam akan menjadi kursi permanen dan tidak akan dirotasi dengan ras lain. Dengan cara ini, ras manusia dan klan Yoye tidak akan selalu ada dalam persaingan peringkat pemegang kursi. Sebenarnya 128 kursi di puncak menara tidak tetap. Sesekali pemegang kursi akan bersaing satu sama lain untuk menentukan peringkat kursi. Pemegang kursi yang lemah akan kalah dengan raja perang yang baru, sehingga raja perang yang baru dapat dipromosikan untuk mengambil tempat duduk dari raja perang sebelumnya. Karena klan iblis dan klan Yoye adalah yang paling kuat, jadi mereka juga menguasai kursi terbanyak. Faktanya, rumusan aturan ini sejak awal sudah biasa terhadap ras yang kuat. Lagi pula hanya ras iblis dan ras Yoye yang bisa menghasilkan begitu banyak orang jenius dan bersaing memperebutkan lebih banyak kursi. Namun hal ini hanya akan menciptakan posisi di mana yang kuat menjadi lebih kuat dan yang lemah menjadi lebih lemah. Oleh karena itu, setelah bertahun-tahun berkembang, ras manusia hanya memiliki 4 pemegang kursi, dan penguasaan keempat kursi tersebut tidak dapat diandalkan. Mungkin kursi ras manusia akan diserahkan pada kompetisi berikutnya, ketika ras manusia berada pada kondisi terburuknya. Seringkali hanya ada satu kursi atau bahkan tidak ada kursi sama sekali. Jadi sekarang Lo Seng melihat bahwa ras manusia telah menguasai 4 kursi. Ini masih merupakan waktu yang relatif kuat. Jika kursi permanen ditetapkan, ras manusia dan ras Yoye tidak perlu lagi bersaing dan jumlah kursi tidak akan berkurang setiap tahun. Jelas Lo Seng juga mempertimbangkan pertimbangan ini dengan cermat. Bagaimanapun, Lo Seng tahu betul bahwa meskipun dia untuk sementara mengubah situasi ras manusia dan tanah suci hati ungu, ini bukanlah strategi yang bertahan lama. Karena tujuan terbesar Lo Seng adalah mengambil kue Xuanming. Setelah dia mendapatkan warisan, Lo Seng akan memilih kembali ke wilayah tengah. Karena di sana, orang terpenting Lo Seng sedang menunggunya. Tapi ini mungkin beberapa bulan atau 1 tahun atau paling lama 3 tahun. Begitu dia pergi, mustahil tanah suci hati ungu bisa bangkit dalam waktu sesingkat itu. Mungkin klan Yoye bisa menjaga ras manusia karena Sun,
Tapi yang diinginkan Loseng adalah ras manusia bangkit, sehingga bisa naik ke level seperti klan Yoye. Itu sebabnya Loseng berpikir untuk merumuskan kursi permanen. Setidaknya dia bisa menjamin bahwa kursi ras manusia tidak akan berkurang. Karena yang lebih penting adalah tidak hanya ras manusia yang memiliki kursi tetap, tetapi klan Yoye juga memilikinya. Dan ini setara dengan menyatukan ras manusia dan klan Yoye. Jika ras lain tidak menerima kursi permanen ini, mereka akan bertanya dulu pada klan Yoye. Tapi sepertinya klan Yoye tidak perlu melihat wajah siapapun. Mereka akan menjadi orang pertama yang bergegas keluar dan mengkonsolidasikan kursi permanen mereka. Dan ini adalah rencana Loseng. Ya, tidak perlu persaingan memperebutkan kursi ras manusia dan klan Yoye, karena mereka akan dicadangkan secara permanen. Meskipun ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi kerugiannya adalah Anda tidak dapat bersaing untuk budidaya permanen dengan ras manusia dan klan Yoye. Keuntungannya adalah ras manusia dan klan Yoye juga akan melakukannya. Jadi saya tidak akan menambah kursi saya, kata Loseng ringan. Sekarang Loseng masih memiliki 26 kursi dari ras iblis untuk dialokasikan. Jika semuanya diberikan kepada ras manusia, maka ras manusia akan memiliki 30 kursi. Apakah Anda keberatan? Loseng bertanya. Mendengar itu, banyak panglima perang puncak tidak mengatakan sepatah kata pun, dan mereka juga memahami bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Karena apa yang dikatakan Loseng masuk akal. Gabungan klan Yoye dan ras manusia memiliki hampir 50 kursi. Jadi ada lebih dari 70 kursi yang tersisa, yang dibagikan kepada ras-ras yang tersisa. Jadi situasi ini serupa ketika iblis ada di Menara Dosa. Terlebih lagi ras lain masih khawatir dengan semakin meluasnya kekuatan klan iblis dan klan Yoye. Jika perkembangan terus berlanjut sesuai aturan sebelumnya, klan Yoye dan klan iblis akan memiliki lebih banyak kursi, dan ras lainnya akan memiliki kursi yang semakin sedikit. Pada akhirnya, semua kursi akan jatuh ke tangan klan Yoye dan klan iblis. Sekarang aturan Loseng telah memblokir perluasan klan Yoye, yang berarti kursi klan Yoye dan ras manusia akan selalu terkunci di nomor ini. Jadi ini bukan hal yang terburuk. Tidak keberatan. Saya juga tidak keberatan. Loseng tidak meminta persetujuan mereka sama sekali. Dari 26 kursi klan iblis, Loseng hanya mengalokasikan 8 di antara untuk klan Yoye, sehingga kursi klan Yoye menjadi 24 kursi, sedangkan ras manusia memiliki 22 kursi, sehingga menjadi kekuatan terbesar kedua di Menara Dosa. Adapun bagaimana Ling Yan dan Zhou Fengyin berencana mengalokasikan kursi ini, Loseng tidak perlu campur tangan. Jelas Ling Yan juga tidak mempermasalahkan. Karena mendapatkan 8 kursi lagi tentu merupakan hal yang baik bagi klan Yoye. Tapi itu tidak membuat Ling Yan begitu bersemangat. Tapi bagi 4 pemegang kursi ras manusia, Zhou Fengyi dan Ye Suhe tampaknya terbang di awan. Dan mereka tiba-tiba mendapat 18 kursi lagi. Jadi bagaimana mereka bisa membaginya? Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.